Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Baik kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemarin kita kan baru saja membahas mengenai ciri-ciri, struktur, kemudian bahas apa itu cerpen. Nah, untuk hari ini kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak? Kita akan mempelajari mengenai apa? Gimana Budi? Bukan. Bagaimana Ani? Bukan juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai menyusun kerangka cerpen berdasarkan gambar komik. Gimana? Seru nggak? Jadi untuk anak-anak, kita kali ini akan belajar sambil berkreasi. Oleh karena itu, untuk anak-anak semuanya yang semangat belajarnya diniatkan mencari ilmu karena Allah. Nah, anak-anak sebenarnya dalam mempelajari sebuah teks cerpen, kita itu tidak hanya belajar untuk menuangkan sebuah tulisan saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan cerpen atau menulis sekalipun adalah sarana untuk mengungkapkan isi hati kita. Ketika kita lagi stres, takut, kesal terhadap suatu hal, kita dapat menggunakan karya tersebut, menuliskannya dalam sebuah bentuk yang lebih elegan, itu sebuah cerpen. Jadi, manfaat untuk mempelajari cerpen itu tidak hanya mereka yang ingin menjadi seorang penulis, tetapi banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, seperti siapa ya? B.J. Habibie, yang telah menuliskan kisahnya sehingga beliau memiliki sebuah buku. Tapi dalam kehidupan kesehariannya, beliau juga menuliskan semua tentang dirinya dalam sebuah novel. Sehingga kita tahu bahwa, oh inilah kisah. Kita jadi tahu bagaimana track kita tahu apa yang telah kita alami dalam kehidupan ini, sehingga kita lebih bersyukur. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menulis teks cerpen. Kita harus belajar kreatif, kemudian menjadi anak-anak yang memiliki imajinasi, dan juga sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin mempresensi kehadiran. Nah, siapa kira-kira yang tidak hadir dalam pembelajaran kali ini? Bagaimana ketua kelas? Oh, alhamdulillah. Semuanya hadir berarti ya. Tidak ada yang berada di rumah sakit ataupun dalam kendala suatu apapun. Baik, Ibu akan menayangkan pembelajaran kita kali ini ya. Menulis teks cerita pendek. Ibu bagikan sebenarnya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah? Nah, Ibu lagi, kita akan mempelajari menulis teks cerita pendek. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan informasi umum terlebih dahulu mengenai asal sekolah. Nah, kita belajar di mana kita Pati, mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Alokasi waktu kita 4 pertemuan, setiap pertemuan 2 jam pelajaran. Total kita akan mempelajari materi ini adalah 360 menit. Kemudian, apa yang harus kita dapatkan dalam pembelajaran kali ini?
Berpikir kritis ditunjukkan dengan kemampuan berpikir untuk menuliskan teks cerpen. Kemudian kreatif, nah, jadi anak-anak harus kreatif karena ini adalah salah satu penilaian yang akan Ibu eh, menjadi suatu patokan bagaimana tingkat kreativitas kalian dalam menuangkan isi gagasan pikiran kalian, mengolah informasi, fenomena dalam kegiatan menulis, kemudian menyajikannya dengan bentuk yang kreatif. Model pembelajaran yang akan Ibu terapkan adalah project-based learning. Jadi, setelah pembelajaran ini selesai, nantinya kita akan melaksanakan sebuah kegiatan. Kegiatan yang unik, menarik, yakni berkelompok. Nah, hasilnya kalian akan membuat sebuah cerpen di akhir pembelajaran. Jadi, untuk pertemuan kedua pada kesempatan kali ini, kita tidak akan langsung membuat cerpen, kita akan berkelompok terlebih dahulu. Nah, untuk peta konsepnya, kasih yang akan kita pelajari, mulai dari menganalisis unsur intrinsik dan mengapresiasi teks cerita fantasi. Ini sudah kita lakukan di minggu kemarin. Kemudian menentukan karakter tokoh dan mengembangkan ide cerita, membuat kerangka cerita dan menulis cerita fantasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sedikit mengenai yang ketiga. Nah, ini kita di pertemuan kedua menyusun kerangka gambar cerpen berdasarkan motif. Nah, di sini Ibu ingin mengulas lagi materi yang kemarin. Mana penguasaan kalian terhadap materi kemarin? Silakan untuk Ani, silakan Ani, bisa dijelaskan. Kemarin kita mempelajari tentang struktur dari teks cerpen. Nah, apa itu abstrak? Ya, betul sekali Ani, abstraksi. Ada teman yang lain yang ingin menambahkan? Tentunya jika ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi bonus tersendiri bagi siswa yang aktif. Jadi, ayo, jangan sampai anak didik Ibu tidak kritis, tidak aktif dalam kelas. Selanjutnya, untuk orientasi. Silakan. Oke. Ibu pilih yang tercepat, silakan Budi. Benar sekali, orientasi itu bahan. Yang ketiga, silakan. Ya, jadi apa itu resolusi? Benar sekali, resolusi adalah kemudian selanjutnya koda. Apa itu yang disebut dengan koda? Tiga orang yang bertanya, tiga orang yang ingin menjawab ya. Baik, Ibu persilahkan kepada Nisa. Silahkan Nisa. Bagus sekali jawabannya. Kemudian komplikasi. Maksud Ibu resolusi. Ya, silahkan. Andin, apa itu resolusi? Benar sekali. Luar biasa sekali anak-anak Ibu. Kalian telah memahami tentang struktur teks cerpen. Sehingga kita akan lebih mudah untuk melakukan pembelajaran pada kali ini atau pertemuan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau action. Kita akan mempelajari secara nyatanya karena kemarin kita sudah teori, maka kita akan melakukan praktik berkelompok. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai cara membuat cerpen
yang menarik untuk dibaca. Saya persilakan kepada Budi untuk membacakan yang nomor 1 ya. Terima kasih Budi sudah membacakan. Kemudian yang kedua adalah mencari ide. Nah, dalam mencari ide ini kita harus mencari tahu nih, ide itu kita mau membuat cerpen apa, cerpen yang mengulas tentang apa, seperti ini. Ada cerpen fantasi mungkin, atau cerpen, intinya sekilas topik yang luas. Gitu. Cari ide, baik itu ide yang rumit, atau menulis cerita pendek, atau ide yang ringan, atau ide-ide yang kita ingin keluarkan, atau ingin idenya, wah saya punya cerita yang luar biasa Bu, kreativitas saya tinggi, saya ingin menuangkan sebuah ide tentang fantasi misalnya, atau mengenai politik Bu, saya mah Pak terlalu paham dengan fantasi, tapi politik saya mengikuti. Wah, boleh, karena kalian sudah besar, sudah SMA, jadi mempelajari hal tersebut sangat diperbolehkan. Baik, selanjutnya yang ketiga, menulis dengan gaya sendiri. Jadi ketika kita menulis, usahakan, harus ya, menulis dengan gaya sendiri. Jadi kita menggunakan bahasa kita atau menggunakan gaya penulisan kita, gaya selingkuh kita sendiri. Oh ya, ada apa? Galang, kenapa? Yang bertanya, silakan. Wah, pertanyaannya menarik. Bagaimana cara menemukan gaya menulis kita sendiri? Padahal kita masih mempelajari, tapi sepertinya Galang sudah ingin menulis dan sudah gatal tangannya. Baik, Ibu akan keep ya untuk pertanyaannya, karena kita juga akan membahasnya nanti. Setelah materi ini selesai, Ibu akan menjawab pertanyaan dari. Jadi, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, Galang, tentang menulis dengan gaya sendiri. Tips menulis cerpen bagi pemula yaitu menulis dengan gaya bahasa sendiri. Tentunya bagi penulis pemula, atau di sini sudah ada yang memiliki tulisan sendiri, jadi kita kalau sebagai penulis pemula, menulislah. Jangan khawatir kalau tulisan kita jelek, tidak sesuai dengan orang-orang, tidak sama dengan penulis-penulis terkenal. Tidak, apa ya, kita menilainya, ih jelek banget tulisan kita. Jangan. Yang penting kita mau untuk menulis. Karena dengan menulis, itulah kita akan mengasah kemampuan menulis kita. Kita akan memiliki rasa condong sendiri. Kita akan tahu mana tulisan kita yang baik dan mana tulisan kita yang, wah ini sedikit kurang. Saya harus memperbaikinya. Dan untuk Galang, untuk tahu bagaimana mencari atau gaya penulisan kita harus banyak-banyak membaca. Baca dari misal cerita fantasi, literary, atau sejarah Andre Hirata, dan lain-lain. Dari banyaknya kita membaca, maka kita akan memiliki kecenderungan hati. Wah, kayaknya kalau saya menulis seperti Terelie, saya cocok. Di banyak-banyak. Oke, selanjutnya menentukan tema. Nah, pada penulisan cerpen dibutuhkan untuk menentukan ide pokok atau gagasan pokok pada sebuah cerita. Di awal tadi menentukan ide, yang ini menentukan tema. Jadi ini lebih mengerucut ya. Tema sendiri tuh kita ingin menggunakan tema tentang anak sekolah, misalnya istilah gimana, suatu bagaimana, atau latar politik misalnya, atau tema politik.
Selanjutnya membuat alur dan plot. Jadi kita membuat gambaran secara bersedia dulu. Nah, ini ceritanya akan dimulai dari sekolah. Kemudian ada konflik di tengahnya, di mana anak itu putus sekolah, dan berakhir ada yang yang bersekolah di damai gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita membuat gambaran besar supaya cerita kita tidak kemana-mana, tidak melebar, dan tidak jelas ujungnya. Seperti sinetron, mungkin sinetron yang alurnya semakin lama semakin berkembang dan tidak menentu arahnya. Kemudian menentukan penokohan. Nah, penokohan ini dilakukan setelah buat alur dan plot. Atau bisa dibalik juga boleh, karena ini sebuah tips ya. Menentukan penokohan. Siapa saja tokohnya? Kita bisa bedakan menjadi tiga. Siapa aja? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silahkan. Siska. Benar sekali. Jadi, penokohan ada tiga. Protagonis, antagonis, dan pentagonis. Tokoh yang baik, jahat, dan tokoh pendukung. Selanjutnya, menentukan latar atau setting tempat. Nah, kita bisa menggunakannya. Jangan sampai kita menggunakan latar yang terlalu abstrak. Misal kalau ceritanya sekolah, terus kita menggunakan latar yang tidak jelas. Kita bilangnya di London, sedangkan kita menggunakan nama jalan atau menggunakan nama tempat Indonesia. Tentunya itu tidak akan sinkron ya, meskipun ini adalah sebuah cerita fantasi, tetapi kalau kita memang menentukannya adalah sebuah cerita yang realistis ke fantasi, kita harus tetap menggunakan patokan-patokan yang logis. Jadi, misal kita menggunakan latar di Bandung, nah, SMA Bandung gimana? Cuaca di Bandung seperti apa? Kemudian daerah tempatnya seperti apa? Atau kita ingin menggunakan latar Amerika. Amerika seperti apa tempatnya? Atau kita menggunakan Afrika. Nah, Afrika kan tentunya menggunakan latar yang daerahnya panas, terik, banyak gurun pasir. Jangan sampai kita salah dalam menganalogikan, melogiskan latar setting tempat kita. Dan selanjutnya adalah membuat sudut pandang. Nah, dalam cerpen tentu ada sudut pandang. Kita sebagai siapa? Kita itu orang lain. Atau kita yang menjadi tokoh utama dalam cerpen tersebut. Nah, contohnya apa? Ada yang bisa tahu sudut pandang ada berapa? Ya, silahkan. Siapa? Kenalan dulu. Adelia, silakan. Benar sekali Adelia. Jadi sudut pandang ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, kemarin apa? Sudut pandang orang pertama itu adalah aku sebagai pelaku. Jadi penulisnya aku adalah anak sekolah berumur 7 tahun atau 9 tahun. Atau sudut pandang orang kedua, berarti penulis menceritakan orang lain yang adalah tokoh utamanya. Dia adalah Nisa, anak yang memiliki kecantikan luar biasa dan digandrungi banyak lelaki di sekolahnya. Misalnya seperti itu. Atau kita menjadi sudut pandang orang ketiga, mereka artinya seperti itu ya untuk sudut pandang. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi kali ini, yakni alih wahana cepat menjadi nol. Jadi sebelum itu, bertanya, jadi ada berapa tips untuk menulis cepat dengan baik? Silakan. Benar sekali. Ada lagi? Bisa dijelaskan? Betul, betul. Wah, sudah pintar-pintar ya ini anak-anak ibu dan memperhatikan dalam penjelasan. Kita lanjut. Nah, berhubungan dengan komik. Komik, cerpen, komik. Berarti itu namanya apa? Benar, perubahan. Ada lagi? Mengubah.
Alih wahana. Wah, tahu ya ternyata alih wahana. Jadi bisa dijelaskan alih wahana itu apa? Bagus, pintar sekali. Jadi alih wahana itu adalah transformasi, perubahan bentuk dari sebuah karya jadi karya yang lain. Contohnya seperti cerpen. Cerpen berubah menjadi komik. Atau uh, pernah mendengar cerpen menjadi puisi, atau cerpen menjadi novel, atau novel menjadi sebuah film. Nah, itu termasuk dalam bentuk alih wahana. Jadi kesempatan kali ini kita akan sedikit menyinggung mengenai alih wahana dari cerpen menjadi novel. Nah, setelah kita mempelajari tadi bagaimana membuat sebuah cerpen, tips and triknya, kemarin kita membahas mengenai unsur intrinsik, ekstrinsik, kemudian apa itu cerpen, kemudian cirinya, kebahasaannya, jenisnya, strukturnya. Nah, kesempatan kali ini, di pertemuan kedua, kita akan berkelompok dengan membentuk sebuah proyek. Di sini Ibu telah menunjuk eh, 6 orang sebagai ketua kelompok. Jadi setiap kelompok akan menjadi ketua dan memilih anggotanya masing-masing. Yang pertama, saya sebut namanya ada Mbak Helena Gomez. Helena Gomez, silakan uh, menunjuk satu kelompok terlebih dahulu ya. Satu orang, satu orang dipilih, silakan. Sudah, ya dipilih aneh. Oke, selanjutnya Mas Budi Doremi. Mas Budi silahkan menunjuk satu temannya juga untuk dijadikan anggota kelompok. Kemudian Mas Richard Rowe. Silahkan Mas Richard, silahkan dipilih anggota kelompoknya. Satu-satu dulu ya. Kemudian silahkan Mbak Jimmy Timi. Maksud Ibu Timi Jimmy ya. Jimmy, silahkan. Silahkan selanjutnya Mbak Zulaikho dan Mas Iqbal Ramadan. Nah, seperti itu terus, dan Ibu harap untuk para ketua kelompok, Mbak Helena Gomez, Mas Budi Doremi, Mas Richardro, Mbak Timi Jimmy, Mbak Zulaikha, dan Mas Iqbal Ramadan menuliskan di kolom chat, untuk seterusnya satu persatu ya. Untuk satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anak. Kalau ini sudah masuk semua, berarti harusnya satu kelompok 4 orang anak ya. Kelompok 4 orang anak. Sudah semuanya? Sudah? Baik. Nah, untuk kelompoknya, sesuai urutan ini saja ya. Mbak Helena Gomez kelompok 1, kemudian disusul Mas Budi di kelompok 2, Sucan Roy, kelompok 3, Mbak Tiki kelompok 4, Mbak Zulaikha kelompok 5, dan Mas Iqbal kelompok 6. Nah, ini dia, menyusun kerangka menjadi komik. Silahkan untuk kelompok 3 bisa dibacakan tugas dan langkah kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Terus yang teman-teman lain bisa menyimak dan membaca juga. Nah, jadi tugasnya seperti yang telah Ibu sampaikan ini, mati gambar acak. Ibu akan menyiapkan sebuah gambar acak dan LKPD-nya Ibu kirimkan di grup ya, bisa dilihat masing-masing. Nanti Ibu akan membreakout room juga untuk kalian berdiskusi. Kemudian kalian akan menyusun gambar-gambar tersebut jadi benar urutannya. Letakkan potongan gambar yang telah diurut di dalam tabel yang tersedia. Jadi nanti dipotong, diedit di Microsoft Word. Kemudian mengisi balon kata dengan dialog yang tepat sesuai dengan gambar. Dan mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Jadi sebelum memulai dan sebelum Ibu membreakout room-nya, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan anak-anak?
Ya, silahkan. Kelompok 4. Hmm, Jadi nanti untuk prestasinya bagaimana ya? Untuk prestasinya nanti tenang, Ibu akan membukakan. Jadi setelah kalian berdiskusi di breakout room, nanti Ibu akan mengembalikan kalian ke main room dan mempersilahkan kalian untuk mengirimkan hasil dari Microsoft Word-nya ke grup dan Ibu yang akan menampilkannya. Kalian tinggal prestasi saja ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, untuk tema atau isian di setiap balon balon dialognya itu sesuai kelompok kalian saja. Tidak ada yang lebih tidak ada yang lebih bagus atau lebih jelek atau bagaimana, tapi di sini Ibu sampaikan bahwa penilaiannya itu terkait kesesuaian dengan tema, kemudian isi dan kreativitas. Seperti itu ya. Sudah? Ya. Baik, Ibu akan mulai breakout room-nya. Untuk diskusinya sekitar 30 menit ya. Mulai dari sekarang. Selamat bekerja, selamat berdiskusi. 30 menit kemudian. Baik, kita sudah kembali lagi di main room dan selamat datang dan pasti kalian sudah tidak sabar dengan presentasikan hasilnya ya. Silakan untuk tugasnya bisa dikirimkan di grup kelas. Silakan satu kelompok dikirim satu saja. Sudah. Nah, ini tadi ya. Baik, untuk kelompok satu silakan bisa memaparkan. Bagus sekali pemaparannya, jadi ceritanya juga sangat cocok mengenai nolong orang, kemudian bagaimana dia berbuat baik, bagus sekali, luar biasa. Selanjutnya kelompok dua, wah kelompok dua juga luar biasa keren juga. Ada yang diwarnai, wah kreativitasnya keren, keren, keren. Kelompok dua selesai, kelompok tiga, bagus sekali kelompok tiga, kelompok empat, wah, kelompok 4 ternyata ada yang lucu ya. Ini sepertinya kurang sinkron antara cerita dari panel satu ke selanjutnya, dari workshop ke selanjutnya kurang. Oke, oke, tidak apa-apa karena kita masih belajar ya. Nanti di pertemuan keempat kita akan melakukan proyek dan proyek kita adalah menulis cerpen dengan utuh. Ini untuk belajar tidak apa-apa salah karena kita bersekolah untuk belajar bukan untuk menjadi uh, selalu benar. Gitu. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 6. Wah, bagus sekali kelompok 6. Prestasinya luar biasa dan hasil kerja kelompoknya juga luar biasa. Baik, oh ya, tadi sudah dikirimkan ya semuanya dan sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, saya persilakan ini adalah sesi untuk menanggapi. Sesi menanggapi dari kelompok. Siapa yang ingin menanggapi dari keseluruhan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Ya, silakan Mbak Helena Gomez. Helena, silakan. Ah, terima kasih Mbak Helena atas tanggapannya. Kemudian ada lagi, silakan. Oh ya, Mas Iqbal Ramadan. Namanya sangat unik, Mas Iqbal Ramadan ya. Habis mewakili kelompok 6. Ya, silakan. Ya, benar.
Terima kasih Mas Iqbal pada atas penyampaiannya. Baik, sampailah kita di akhir pembelajaran. Sangat luar biasa. Kalian sudah menyampaikan dengan penuh semangat, dengan penuh kreativitas yang bisa kalian keluarkan. Sebelum Ibu menyampaikan untuk teman-teman, saya persilahkan salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan satunya. Silakan. Silakan, Bapak Kepala Kelas. Mas Richard Low. Silakan. Benar sekali. Jadi dalam menulis cerpen, ya, karena kita menulis saja dengan kisah yang luar biasa atau bagaimana, tapi hal yang penting dinilai juga ada kan dari tulisan kita. Banyak-banyak untuk membaca, untuk dapat memiliki kosakata yang baik, tulis yang baik, dan jangan takut untuk mulai. Luar biasa. Terima kasih Mas Richard. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan meminta refleksi. Silakan teman-teman mengakses link yang sudah Ibu tulis https://refleksibersama.com. Silakan dibuka. Di sana akan ada beberapa pertanyaan. Salah satunya ada bagaimana pembelajaran pada kesempatan kali ini, kemudian apa hubungan antara menulis cerpen dengan kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah tidak banyak pertanyaan, hanya empat dan satu pertanyaan tambahan tentang bagaimana Ibu menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Adakah yang ingin disampaikan, sarannya, atau masukannya, atau Bu, sepertinya metodenya kurang bervariasi. Bu, sepertinya biasa kita ingin mempelajari di luar ruangan. Boleh, silakan dituliskan pada refleksi di kolom tautan yang sudah disampaikan. Nanti untuk pembelajaran di minggu depan kita akan lebih variatif lagi dan lebih komunikatif, lebih kreatif, lebih bersemangat. Sudah? Ya. Oke. Sebelum itu, Ibu juga menyampaikan minggu depan kita akan melakukan pembelajaran menulis dialog dalam cerpen dan memahami penggunaan tanda baca. Nah, untuk ini nanti Ibu akan membaca refleksi dari kalian dan membuat pembelajaran lebih menarik di kita. Jadi tetap semangat kita belajar bahasa Indonesia bersama Ibu juga. Dan jangan lupa untuk diniati mencari ilmu karena ada satu quotes, menulislah karena dengan menulis kita akan dikenal. Dan satu quotes lagi yang Ibu pegang dari Ibu Mas ya, yakni kita tidak bisa mengubah garis tangan kita, tetapi dengan tangan kita bisa merubah garis hidup kita. Baik, itu tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, anak-anak. Tetap semangat, tetap berbahagia, tetap dalam kondisi yang prima, karena minggu depan kita akan berkreasi kembali. Baik, sampai jumpa. Bilangi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, anak-anak. Oh ya, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa hubungi nomor yang telah diberikan. Dan bisa menghubungi Facebook, Instagram, atau LinkedIn Ibu dengan username atau nama juga. Sekian, Ibu akhiri pelajaran kita pada pagi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.